Gadis ini sangat beruntung. Selama dia tersenyum, Tuhan harus membukakan jalan. Hujan deras mau keluar, sekali pandang, langit langsung cerah. Penjaga keamanan juga memutar matanya, memanggil mobil dan mengambil uang. Menatap kartu yang bertuliskan aku akan terlambat bekerja. Sebagai hasil dari seluruh perjalanan lampu hijau, pengemudi juga terkejut. Pergi ke perusahaan ingin pakai lipstik. Sebuah cermin segera muncul. Mereka semua mengatakan bahwa liftnya padat di pagi hari. Bagi dia, tidak masalah, langsung ada lift yang kosong. Apakah Anda pikir hanya itu saja? Pelanggan besar sedang menunggu di perusahaan. Awalnya, ini adalah tanggung jawab direktur. Tapi dia di lift dan tidak bisa keluar. Pelanggan besar, setiap saat adalah emas, siapa yang bisa menunggu? Ashley merasa tidak enak badan dan dengan cepat mengeluarkan rencana promnya. Pria botak itu mendengar bahwa itu cukup menyegarkan dan segera menutup pesanan. Salah satu direktur baru saja keluar dari lift dan melihat bahwa kontrak telah ditandatangani. Ini adalah anugerah, tidak bisa makan sendiri. Segera naikkan gaji untuk Ashley. Dua sahabat baru saja melihat titik ini. Ajak Ashley untuk membeli lotre. Hasilnya benar-benar memukul jackpot. Di malam hari, masih perlu memiliki gaun untuk pergi ke pesta. Kata-kata belum selesai, tetangga sebelah berinisiatif membawa set edisi terbatas. Ukurannya pas. Ini benar-benar sangat beruntung. Tidak perlu memikirkan pestanya. Semuanya berjalan lancar, bos bahkan lebih bersemangat. Ashley melihat semua orang sedang happy, bagaimana dia bisa berdiri diam? Lihatlah dan pilih pria hebat ini. Namun, dia tidak tahu bahwa pria itu tidak normal. Pada siang hari, saya tersiram air, dan bahkan jalan datar terinjak genangan air. Melihat koin mengkilap di bawah air, aku membungkuk untuk mengambil bagian bawah celanaku yang sobek. Dia berpikir hidup dia sangat buruk. Kemungkinan tidak akan mendapatkan uang sepanjang hidup. Baru membungkuk, oh mantap nih. 1 detik kemudian, ya ampun ada tai anjing. Setelah mencuci tangan, dinabrak sama satu wanita cantik. Apakah Anda pikir dia beruntung? Sayangnya ikat pinggang dia agak longgar. Terlanjang, bagaimana bisa larinya? Bukan saja dia tidak beruntung, bahkan tidak ada yang menonton band yang dibawa sama dia. Hanya bisa makan mie setiap hari. Jake ingin melakukan sesuatu. Dia menyelinap ke gala, hendak berlari untuk berbicara dengan pria botak itu. Tapi sebelum dia bisa bertindak, dia ditarget oleh Ashley. Dua orang menari dengan gembira. Sangat cepat bibir menyentuh bibir. Tiba-tiba Jake kaget. Ketika dia ingat bahwa dia datang ke sini ada urusan, segera berlari keluar mencari pria botak itu. Sebelum dia bisa memulai percakapan, sebuah mobil melaju kencang. Di saat kritis, Jake dengan cepat mendorong pria botak itu ke samping. Dan dia berguling beberapa kali di tanah dan itu baik-baik saja. Pria botak yang menatapnya ini harus membalas budi menyelamatkan nyawanya dan segera mengabulkan 3 permintaannya. Jake dengan cepat berbicara tentang bandnya. Pria botak itu segera mengatakan bahwa itu hanya hal kecil. Dan juga beri dia 1 rumah mewah. Jake sangat senang sehingga dia tidak tahu arah mana yang harus ditunjukkan. Namun, Ashley hanya memeluknya tetapi tidak seberuntung itu. Tumit sepatunya tiba-tiba putus, dia membungkuk rok dan benangnya masih robek. Adegan ini sangat akrab. Ini belum berakhir, polisi tiba-tiba datang ke pintu. Katakanlah seseorang berhubungan seks di depan umum. Melihat ke arah sutradara, mata Ashley melebar karena terkejut. Untuk membersihkan dirinya, sutradara memutuskan untuk membiarkannya berhenti. Melukis tidak sendirian, dia berani menyentuh kakak perempuan di sini. Sial saat mengeringkan rambutku, rambut dia tersangkut mesin lagi. Harus mengatakan gadis ini bukan tipe yang tepat. Gunakan kekuatan untuk berhenti. Cerminnya pecah. Setelah itu, pengering juga korsleting. Dia takut dan melemparkannya langsung ke toilet. Pengetahuan pencegahan kebakaran tidak buruk. Aku tahu air bisa memadamkan api, tapi ingat cabut dulu. Listrik berkedip. Seluruh gedung karena dia jadi kehilangan daya. Ashley merasa ini sangat aneh dan pergi menemui seorang peramal. Baru saat itulah saya mengetahui bahwa seseorang mengubah peruntungannya. Bagaimana hidup ini bisa tertahankan? Tapi saya tidak tahu siapa yang memakai topeng malam itu. Dia memutuskan untuk mengikuti daftar, semua pria memberikan 1 ciuman. Katakan dengan segala cara untuk mengklaim keberuntungan.
Orang-orang akan menikah, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi untuk mencium. Coba sekali, itu bukan dia. Pengantin wanita sangat marah ketika dia melihat ini. Artis jalanan tidak takut, buru-buru cium. Tetapi setelah mencobanya juga bukan. Persis seperti itu, sepanjang hari. Ashley pergi untuk mencium setiap pria dalam daftar. Pemiliknya tidak dapat menemukannya, tetapi teknik berciuman telah meningkat pesat. Saya akan mencari peramal untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi saya tidak sengaja menerima panggilan telepon yang ajak untuk keluar main. Ah, mungkinkah keberuntungan itu kembali, tidakkah kamu memikirkannya dan langsung bergegas maju? Berciuman sepanjang hari mulut ini juga menjadi tidak terkendali. Apa yang dipikir langsung muncul keluar. Yang ini terlihat seperti tai anjing. Ibu mantan pacar berdiri tepat di belakang. Saya tidak akan pernah menerima menantu perempuan seperti Anda. Ashley panik dan tidak tahu harus berbuat apa, langsung menabrak lumpur. Karena malu, dia lari dari tempat kejadian. Melihat makanan jadi tidak banyak pikiran lagi. Tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak, ambil daging orang lain dan gigit. Memang benar selama Anda tidak takut, orang lain akan takut. Ketika Jake sedang makan, dia tiba-tiba teringat hari sebelumnya. Dia menyeret Ashley keluar dari restoran dan memperkenalkannya pada sebuah pekerjaan. Disitulah dia dulu bekerja. Direktur di sini terbiasa dengan hal-hal aneh. Orang lain dorong mesin, tapi dia mesin yang dorong orang. Hanya menyeka meja membuat permen karet terciprat ke mulut. Satu kata saja, mual. Selesai beresin, bencana telah terjadi lagi. Sutradara memandangnya, dia lebih destruktif daripada pria Jake itu, jadi mari kita buat beberapa barang murah. Segera menyuruh Ashley untuk mengganti lampu. Dalam hal ini, kami nyerah. Jembatan tidak perlu diderek, juga menyemburkan listrik dan asap. Jake tidak asing dengan ini dan bergegas menyelamatkan Ashley tepat waktu. Dan juga memperkenalkannya bagaimana menghadapi nasib buruk. Ashley tersentuh dan membawakan makanan untuk Ben Jake. Tapi begitu saya keluar dari pintu, hujan turun dengan deras. Payung itu juga tertiup angin. Jake melihat itu dan mengundangnya ke rumahnya untuk berlindung dari hujan sebentar dan kemudian kembali. Di malam hari seperti ini, apakah akan ada tunas cinta atau tidak? Dengan begitu banyak gelembung, anak-anak akan menyukainya. Tapi kalau ini kamu nginep di rumah teman, merusak mesin cuci seseorang seperti ini, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ashley memiliki wajah polos dan polos. Mari kita mulai menjelaskan ini dan itu. Jake agar tidak membingungkannya, langsung duduk bersamanya untuk bermain dengan gelembung. Tepat ketika saya hendak merekam layar, cucu perempuan saya tiba-tiba masuk dan menyela adegan romantis ini. Ternyata pria botak itu bernama. Pria botak itu telah mengatur konser untuk mereka, tetapi membutuhkan musik baru. Kali ini Jake sakit kepala. Mereka semua malas menulis akhir-akhir ini. Ashley baru saja mendengar tentang ini, saya bisa mengatasinya. Saya punya teman yang berspesialisasi dalam membuat musik. Keberuntungan ini benar-benar melelahkan. Ini adalah saat ketika semua orang sangat ingin sibuk. Ashley tiba-tiba mengetahui bahwa Jake lah yang mengubah peruntungannya hari itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berjalan untuk mencium, dan kemudian pergi untuk menguji. Melirik taksi di depan. Dia tidak bisa mempercayai matanya dan pergi untuk membeli tiket lotre. Menang lotre. Masih belum senang melihat sutradara lama lagi. Pihak lain langsung mengundangnya untuk menjadi direktur. Ternyata kategori pria botak dari sebelumnya secara langsung meningkatkan kinerja perusahaan beberapa kali. Itu orang yang beruntung. Kembali ke rumah untuk menemukan sahabat dengan sedih berdiri di pintu. Coba tanya untuk tahu. Ternyata pria botak itu tidak memilih lagunya, mengatakan itu bukan band kreatif utama. Ini belum selesai. Senar gitar Antonio yang dimainkan tiba-tiba putus dan secara kebetulan mengenai mata Tom. Meg tidak tahu kemana harus menghilang. Ashley dalam hatinya mengerti apa yang sedang terjadi, mengingat hari sebelum Jake pernah dengan tulus membantu dia. Dia memutuskan untuk menciumnya lagi. Dengan bantuan keberuntungan, dia hanya perlu 1 menit untuk mencapai tujuannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari ke arahnya dan menciumnya sekali. Selamat tinggal keberuntungan, hanya untuk melihat Meg perlahan naik ke panggung, 1 tembakan sudah menderu. Ketika orang lain melihat ini, mereka juga berlari. Mereka membawakan lagu sahabat mereka Ashley.
Efek sebenarnya tidak buruk. Tepat ketika semua orang dengan senang hati memberi selamat, Ashley dengan sedih berdiri di sudut. Dia jatuh cinta pada Jake. Tapi sekarang beruntung sudah tidak ada lagi. Dia memutuskan untuk pergi, untuk memberikan keberuntungan kepada orang yang dia cintai. Tapi dia pikir itu terlalu mudah. Orang sial masih mau duduk di kereta, mimpi. Belum di stasiun, semua kereta dihentikan. Tepat ketika dia mencela diri sendiri, Jake tiba-tiba melangkah keluar dari belakang. Dia ingin mengembalikan keberuntungannya. Aku tidak butuh keberuntungan, aku hanya butuh kamu. Pada saat mereka berdua menyentuh bibir mereka, ada anak berlari ke arahnya. Untuk memperjelas, mereka berdua cium anak itu. Film berakhir di sini. Tindakan terakhir Ashley untuk melepaskan keberuntungan demi cinta membuatku sangat tersentuh. Setiap gadis yang jatuh cinta pada kenyataannya secara sukarela melakukannya. Untungnya Jake bukan seorang konservatif. Waktu paruh sebelumnya dipenuhi dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Keberuntungan tidak lagi menarik baginya. Ditambah lagi, bertemu dengan orang yang tepat sudah menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupku. Terlepas dari keadaan yang menguntungkan atau sulit, nasib baik atau buruk. Hanya satu orang untuk berbagi dengan kita untuk mengatasi kesulitan sudah cukup. Kamu sudah mendapatkan jodoh apa belum? Follow aku untuk mencari jika belum punyanya. Belajarlah untuk toleran dan tidak mementingkan diri sendiri. Adapun keberuntungan, datang dan pergi, jangan memaksakan apapun karena hidup tidak pernah datar. Film ini berjudul Kiss of Luck, jika kalian tertarik, kalian bisa pergi ke Google untuk menontonnya, bagus sekali, itu sangat manis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.